setelah Anda mendapatkan gaya-gaya batang dengan metode kestimaan titik simpul secara grafis ya, dari batang 1 sampai 15. Nah, jadi di soal latihan itu Anda disuruh mengecek berapa batang satu besarnya, gaya batang di 1, 2, 3, dan 4 dengan metode Ritter ya. Nah, jadi untuk metode Ritternya kita adakan potongan, dipotong ya. Umpamanya kita ingin mencari batang 1 dan 5. Nah, kita akan potong melalui batang 1 dan 5 itu di sini pokoknya. Potongan 1. Nah, kalau Anda ingin mengetahui berapa besarnya 2, 10, dan 6, pakai potongan ini. Dipotong terhadap batang tersebut, potongan 2-nya. Kalau Anda ingin mendapatkan yang 3, gaya batang 3, bisa juga dipotong di sini, bisa. Yang penting melalui 3 itu. Di sini juga bisa. Ya. Boleh. Asal syaratnya terpenuhi. Baca dulu syaratnya. Ya. Ada syaratnya, baca coba syaratnya. Ada 2 syaratnya tuh. Untuk mendapatkan yang 4 bisa dipotong di sini. Potongan 4. Jadi kita tinjau potongan 1 ya. Potongan 1. Kita tinjau potongan 1. Jadi dipotong ini ada 2 bagian, potongan 1, bagian kiri dan bagian kanan ya. Kita lukis bagian kirinya ya. Nah, jadi ini titik C-nya di sini. Titik apa namanya? Ini S. Lukis saja ini, nggak usah di skala, boleh. Ini S5. Ini ada ini titik C toh. Ini B1. Ya. B1 1 ton ya. Nah, jadi ini lukis saja ya. Jadi ini tadi ya, dimisalkan adalah tarik untuk S1 yang terpotong di sini, kan dipotong di sini tadi ya, situ toh. Nah, dimisalkan ini S5-nya tariknya berarti ke sana, S1-nya juga tarik ya, dimisalkan ya. Nah, jadi kita skat di sini ya, ini potong. Ini bagian kiri, ini bagian kanannya, tapi kita ini lukis bayang-bayangnya di sini ada di titik G dan ada di titik D, bayang-bayangnya. Jadi kita tahu bahwa jaraknya di sini adalah 1 meter. Ya. Di sini jaraknya, tinggi GD-nya adalah, kalau kita lihat di sini perbandingan segitiga, ini totalnya 4, berarti ini tinggi GD dibagi totalnya bagi 4 sama dengan berapa jarak CD ya, 1 dibagi 4. Jadi ini CD-nya, GD-nya adalah 1 meter juga ya, 1 meter ya. Jadi kita sudah melihat sekarang bagian kirinya ya, bagian kirinya ada gaya-gaya sekarang P1, S5 dan S1. Nah, untuk mendapatkan S1 kita adakan sigma momen di titik G. Kenapa di titik G? Supaya S5-nya tidak timbul momen ya. Kalau dia timbul momen berarti ada nanti persamaan S5 juga kali jarak. Jadi kalau ini pas di sini di garis kerjanya di sini di G ya. Jadi dia tidak menimbulkan momen S5-nya terhadap titik G ya. Jadi kita adakan sigma momen terhadap titik G sama dengan 0. Jadi di sini ini sebagai sumbu ya. Nah, perhatikan ya. Kita anggap tadi S1-nya tarik ya. Nah, P-nya turun ya. Jadi ini P1 1 tonnya sudah tentu turun ya. Jadi terhadap titik G, nah kita adakan sekarang, lihat di sini ada P1. Nah, jadi P1 jaraknya terhadap titik G adalah ini
ini garis kerja di sini, berarti di sini jaraknya, atau sama dengan ini jaraknya 1 meter ya. Jadi arahnya ke kiri atau berlawanan jarum jam ya. Jadi kita lihat di sini P1-nya ke kiri, dia berlawanan jarum jam, kita anggap negatif, minus P1 kali 1 meter, jaraknya 1 meter terhadap titik G. Terus ada S1 sekarang. Garis kerja S1 adalah di sini, tapi berarti jarak terhadap titik G-nya adalah ini. Ya toh? Jadi arahnya kemana? Arahnya ke kiri juga. Ya, ke kiri juga. Jadi berlawanan jarum jam juga ya. Jadi arah momennya berlawanan jarum jam juga, minus ini. S1 kali jaraknya 1. Nggak ada lagi, karena kalau S5 di sini tidak ada jarak, berarti tidak ada lagi momen terhadap titik G. Jadi sama dengan 0. Jadi minus 1 kali 1, P1 nya 1 dong. Min S1 kali 1 sama dengan 0. Ini minus 1 min S1 sama dengan 0. Ya toh? Nah, di bawah ke ruas kanan S1 nya min S1 sama dengan plus 1. Jadi S1 nya sama dengan 1 per min 1, berarti min 1 ton. Berarti ini tekan. Membandingkan tadi dengan dengan cara kesetimbangan titik simpul. Jadi sama juga dapat ini ya, 1 ton, gampang kalau untuk yang ini ya. Sekarang yang 2 ya, potongan 2. Lihat di sini, kita lukis itu potongan 2-nya. Lukis ya, lukis ya, lukis secara kasar saja. Potongan 2, C, D, E, ini ada P2, ini ada P1, ini jaraknya 1 meter. Ini titik G, ini titik H. Nah, jadi dipotong di sini. Jadi ini bayang-bayangnya ini, tinjau bagian kiri. Jadi misalkan nih semua tarik ya, ini S2, ini S10, ini S6. Perhatikan ya. Jadi ini ya, ini tadi 1 meter juga, 1 meter. Kalau di sini 2 meter. EH-nya 2 meter, kalau GD-nya 1 meter. Perhatikan di sini, bagian kiri. Nah, untuk mendapatkan S2, berarti kita adakan sigma momen di titik pertemuan ya, titik pertemuan garis kerja gaya yang terpotong yang lain ya. Berarti titik pertemuan yang terpotong yang lain adalah titik pertemuan garis kerja S6 dan S10. Berarti pertemuannya adalah di sini, di titik G. Jadi untuk mendapatkan S2-nya, karena ini terpotong 3, S6, S10, dan S2. Jadi untuk mendapatkan S2, kita adakan sigma momen yang batangnya ya, yang terpotong itu garis kerjanya yang berimpit. Berarti untuk mendapatkan S2 adalah titik potong garis kerja S6 dan S10. Jadi di titik G sigma momennya. Jadi sigma momen G di titik G. Ya, momen G sama dengan 0 ya. Jadi ini S6 dan S10 tidak akan keluar, tidak akan menimbulkan momen terhadap titik G karena garis kerjanya menuju ke titik G, tidak ada jarak.
ya. Jadi kita akan bisa hitung di sini ya, terhadap titik G ada P1. Lihat di sini P1 terhadap titik G ya. P1 jaraknya terhadap titik G adalah ini. Jaraknya sama dengan ini 1 meter ya. Arah putarannya berlawanan jarum jam, berarti dipakai minus ya. Berarti P1 dikalikan jaraknya 1. Terus S2 ya. S2 sama juga jaraknya lah ini 1 meter. GD jaraknya 1 meter. Arah putarannya berlawanan jarum jam. Jadi minus juga. Berarti S2 kali 1. S10 tidak bisa karena tidak menimbulkan momen terhadap titik G karena tidak ada jarak. S6 juga tidak ada jarak ya. P2 juga tidak ada jarak karena di sini garis kerjanya di sini berimpit semua. Jadi tidak punya jarak terhadap titik G. Jadi ini tidak ada lagi selain itu. Berarti sama dengan 0 ya. Jadi min 1 dikalikan 1 sama dengan S2 kali 1. Jadi min 1 min S2 sama dengan 0. Jadi min 1 bawa ke sana, berarti min S2 sama dengan plus 1. Jadi S2 nya sama dengan minus 1 ya, ton. Berarti ini juga tekan. Jadi kan sesuai juga dengan yang kita lukis tadi dengan dengan grafis, skema titik simpul grafis ya. Nah, sekarang kita mencari S3-nya ya. Nah, kita adakan potongan di sini, potongan 3. Nah, potongan 3. Kita lukis potongan 3-nya. Lukis saja. Lukis saja dulu ke situ ya. Ada 2 di sini. Kita lukis saja dulu ya. C ya. Nah, jadi kita lukis sana. Ini G, ini ada P2, ini ada P1 ya, ini juga P2, ini H, D, E. Nah, jadi dilukis ini S3. Potongan di situ toh. Berarti di sini hanya bayang-bayangnya saja nih. Jadi kena ini adalah S3, ini S11, ini S6. Tinjau bagian kiri juga. Jadi ini semua kita misalkan tarik. Jadi ini jaraknya 1 meter, 1 meter juga. Ini jaraknya 1 meter. Ini jaraknya 2 meter. Ya toh? Jaraknya 2 meter. Nah, jadi untuk mendapatkan S3, ini yang kepotong S6, S11, S3. Untuk mendapatkan S3 berarti kita adakan sigma momen di perpotongan garis kerja S11 dan S6. Berarti potongan garis kerja S6-nya di sini, S11-nya di sini. Jadi perpotongannya di sini, di titik H. Ya. Jadi kita adakan sigma momen di titik H sama dengan 0. Ya, sigma momen di titik H sama dengan 0. Ya. Kita lihat di sini sekarang. Ya, momennya.
Jadi tanda petik H ini ada P1 ya, yang bisa menimbulkan momen tanda petik H, ada P1. Nah, garis kerja P1 nya kan di sini. Jadi jarak tanda petik H nya adalah ini, sama dengan ini 2 meter ya. Jadi arah putaran momennya berlawanan jarum jam, berarti minus P1 kali 2. Terus ada P2, garis kerjanya ini. Jadi jarak terhadap H adalah ini, jaraknya sama dengan yang ini 1 meter ya. Jadi arah putarannya P2 nya menimbulkan momen terhadap titik H adalah berlawanan jarum jam juga, berarti ke kiri, minus. Jadi P2 dikalikan 1. Setelah itu ada S3 ya, terhadap titik H ini kan muncul S3, apa namanya, menimbulkan momen terhadap titik H, S3 nya. Jadi jaraknya adalah ini 2 meter ya. Jadi dia akan menemukan putaran berlawanan jarum jam, berarti ke kiri juga putarannya, berarti S3 dikalikan 2. S6 nya tidak menunjukkan, S11 juga tidak, berarti ini sama dengan 0, juga tidak ada ya. Jadi masukkan P1 nya min 1 kali 2 ya, kurangi P2 kali 1 dari P2 kurangi S3. Solusi P2 kan sudah ada, P2 nya 2 kali 1 kurangi S3 kali 2 sama dengan 0. Jadi 1 min 1 kali 2 min 2 min 2 min S3 kali 2 sama dengan 0 ya toh. Jadi min 2 berarti min 4 min S3 kali 2 sama dengan 0. Bawa ke ruas kanan, berarti S3 kali 2 sama dengan 4, berarti S3 sama dengan min 2 ton. S3 nya min 2 ton. Berarti ini adalah tekan. Untuk S4 sama juga. Silahkan dilanjutkan nanti dicari ya.